Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Bu Bapak, saudara-saudara terkasih, kaum muda adik-adik, salam bantul kasih, berkah dalam. Kembali kita berjumpa dalam renungan harian hari ini Senin 28 Maret 2022. Kita akan mengambil dari Injil Yohanes bab 4 ayat 43 sampai 54. Sekali peristiwa Yesus berangkat dari Samaria dan pergi ke Galilea, sebab ia sendiri telah bersaksi bahwa seorang nabi tidak dihormati di negerinya sendiri. Setelah Yesus tiba di Galilea, orang-orang Galilea pun menyambut dia, karena mereka telah melihat segala sesuatu yang dikerjakan Yesus di Yerusalem pada pesta itu. Sebab mereka sendiri pun turut ke pesta itu, maka Yesus kembali lagi ke Kana di Galilea, di mana ia membuat air menjadi anggur. Dan di Kapernaum ada seorang pegawai istana yang anaknya sedang sakit. Ketika pegawai itu mendengar bahwa Yesus telah datang dari Yudea ke Galilea, pergilah ia kepadanya, lalu meminta supaya Yesus datang dan menyembuhkan anaknya, sebab anaknya itu hampir mati. Maka kata Yesus kepadanya, "Jika kamu tidak melihat tanda dan mukjizat, kamu tidak percaya?" Pegawai istana itu berkata kepadanya, "Tuhan, datanglah sebelum anakku mati." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah, anakmu hidup." Orang itu percaya dan akan perkataan yang dikatakan Yesus kepadanya, lalu pergi. Ketika ia masih di tengah jalan, hamba-hambanya telah datang kepadanya dengan kabar bahwa anaknya hidup. Ia bertanya kepada mereka, "Pukul berapa anak itu mulai sembuh?" Jawab mereka, "Kemarin siang pukul 1 demamnya hilang." Maka teringatlah ayah itu bahwa pada saat itulah Yesus berkata kepadanya, "Anakmu hidup." Lalu ia pun percaya, ia dan seluruh keluarganya, dan itulah tanda kedua yang dibuat Yesus ketika ia pulang dari Yudea ke Galilea. Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Ibu bapak, saudara terkasih, sungguh iman, keyakinan, dan kepercayaan itulah yang membawa kita kepada kelimpahan berkat. Saya kutipkan, "Jika kamu tidak melihat tanda dan mukjizat, kamu tidak percaya." Seringkali kita sungguh menjadi pribadi-pribadi yang ragu, yang kurang yakin, yang kurang percaya kepada kuasa Tuhan. Semoga kita sungguh melalui bacaan ini kembali bertumbuh dalam keyakinan dan kepercayaan akan iman kita, akan kuasa Tuhan yang sungguh besar, sehingga sungguh hidup kita akan menjadi lebih tenang. Gusti ora sare, Gusti melihat hidup kita, Gusti menjaga kita dengan setia. Semoga ini membawa kita untuk bertumbuh menjadi anak-anak Allah yang semakin tenang menjalani hidup ini. Seperti di masa pandemi ini, semoga kita sudah lebih tenang, dan akhirnya pribadi yang tenang itu bisa mampu berkarya, mampu bekerja, mampu mengasihi keluarga dengan lebih baik. Dan semoga kita selalu yakin, mungkin seperti di awal masa pandemi itu begitu khawatir, begitu menakutkan. Namun ternyata kalau kita mau menjalani kehidupan ini, meyakini kehidupan ini bersama Tuhan kita, semuanya ada jalan. Tuhan selalu menemani, bahkan menjaga kita. Semoga ini membawa kita menjadi pribadi-pribadi yang lebih tenang, dan akhirnya mampu menjalankan kehendak-Nya. Dimuliakanlah Tuhan kini dan sepanjang masa. Salam bantul kasih, berkah dalam. Nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.